Di kesempatan kali ini saya dan kelompok saya ingin melakukan suatu presentasi yang sangat berhubungan dengan teknik perminyakan ini. Sebelum melakukan presentasi, perkenalkan saya untuk memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Nama saya sendiri Christian Aryawardana. Saya Paulus Sinaga. Saya Brian. Dan sekarang kami bertiga akan menjelaskan tentang eksplorasi dan eksploitasi minyak bumi dan gas. Dan yang pertama, kami ingin menjelaskan eksplorasi yang akan dijelaskan oleh Bang Paulus. Oke. Pertama saya akan menjelaskan tentang eksplorasi. Eksplorasi adalah penyelidikan lapangan untuk mengumpulkan data dan informasi selengkap mungkin tentang keberadaan sumber daya alam di suatu tempat. Suatu kegiatan eksplorasi harus direncanakan sebaik-baiknya dengan memperhitungkan untung ruginya, efisiensi, ekonomis, serta kelestarian lingkungan daerah eksplorasi tersebut. Perencanaan eksplorasi meliputi beberapa hal sebagai berikut. 1. Pemilihan daerah eksplorasi. 2. Studi pendahuluan. 3. Perencanaan eksplorasi dan pembiayaannya, serta hasil tujuan yang didapatkan dari seluruh operasi. Kemudian, eksploitasi adalah usaha penambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya. Eksplorasi dan eksploitasi minyak bumi dan gas. Eksplorasi atau pencarian minyak bumi merupakan suatu kajian panjang yang melibatkan beberapa bidang kajian bumian dan ilmu eksak. Untuk kajian dasar, riset dilakukan oleh para geologis, yaitu orang-orang yang menguasai ilmu kebumian. Mereka adalah orang yang bertanggung jawab atas pencarian hidrokarbon tersebut. Kajian geologi, secara ilmu geologi, untuk menentukan suatu daerah merupakan potensi akan minyak bumi, maka ada beberapa kondisi yang harus ada di daerah tersebut. Jika salah satu tidak ada, maka daerah tersebut tidak potensial atau bahkan tidak mengandung hidrokarbon. Kondisi itu adalah sebagai berikut. 1. Bantuan sumber, yaitu batuan yang menjadi bahan baku pembentukan hidrokarbon. Biasanya yang berperan sebagai batuan sumber ini adalah sepi. Batuan ini kaya akan kandungan unsur atom karbon yang didapat dari cangkang-cangkang fosil yang terendap di batuan itu. Karbon inilah yang akan menjadi unsur utama dalam rantai penyusunan ikatan kimia hidrokarbon. Kedua, tekanan dan temperatur. Untuk mengubah fosil tersebut menjadi hidrokarbon, tekanan dan temperatur yang tinggi diperlukan. Tekanan dan temperatur ini akan mengubah ikatan kimia karbon yang ada di batuan menjadi rantai hidrokarbon. Ketiga, migrasi. Hidrokarbon yang telah terbentuk dari proses di atas harus dapat berpindah ke tempat di mana hidrokarbon memiliki nilai ekonomis untuk diproduksi. Di batuan sumbernya sendiri dapat dikatakan tidak memungkinkan untuk dieksploitasi karena hidrokarbon di sana tidak terakumulasi dan tidak dapat mengalir, sehingga tahapan ini sangat penting untuk menentukan kemungkinan eksploitasi hidrokarbon tersebut. Reservoir adalah batuan yang merupakan wadah bagi hidrokarbon untuk berkumpul dari proses migrasinya. Reservoir ini biasanya adalah batu pasir dan batu karbonat. Karena kedua jenis batu ini memiliki pori yang cukup besar untuk tersimpannya hidrokarbon. Reservoir sangat penting karena pada batuan inilah minyak bumi diproduksi. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Arek. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perangkap. Perangkap ini sangat penting. Mengapa? Karena dalam suatu reservoir dilindungi oleh batuan perangkap.
Tujuan dari batuan perangkap ini apa? Agar hidrokarbon itu sendiri yang ada di reservoir yang itu akan terakumulasi sehingga berada di satu tempat saja. Intinya perangkap itu fungsinya agar menjaga minyak berada dalam satu reservoir, tidak berpindah tempat. Jika perangkap ini tidak ada, maka hidrokarbon dapat mengalir ke tempat lain, yang berarti keekonomisannya akan berkurang, atau dengan kata lain tidak ekonomis sama sekali. Maksudnya apa? Jadi jika tidak ada perangkap, nantinya minyak tidak dapat diambil oleh perusahaan minyak itu sendiri, karena minyak sudah mengalir dari reservoir satu ke tempat lainnya. Sehingga fungsinya perangkap ini adalah menjaga agar minyak tetap berada di satu tempat dan bisa diambil oleh perusahaan dan bisa dieksploitasi, sehingga perusahaan tersebut bisa tetap menjaga nilai keekonomisannya dan bisa mendapat untung dari minyak tersebut. Perangkap dalam hidrokarbon terbagi menjadi dua, perangkap struktur dan perangkap stratigrafi. Kajian geologi merupakan kajian regional. Jika secara regional tidak memungkinkan untuk mendapat hidrokarbon, maka tidak ada gunanya untuk diteruskan. Berarti kajian geologi ini mengkaji tentang suatu daerah, di mana suatu daerah ini dikaji apakah mengandung hidrokarbon. Ya, hidrokarbon ini maksudnya minyak apa tidak. Jika berpotensi mengandung minyak, maka dapat melakukan eksploitasi atau memproduksi minyak di daerah tersebut. Jika semua kriteria di atas terpenuhi, maka daerah tersebut kemungkinan mempunyai potensi minyak ataupun gas bumi. Sedangkan untuk menentukan ekonomis atau tidak, diperlukan kajian yang lebih lanjut yang berkaitan dengan sifat fisik batuan tersebut. Maka penelitian tersebut dilanjutkan kepada langkah berikutnya. Langkah berikutnya setelah melakukan kajian geologi adalah melakukan kajian geofisika. Kajian geofisika ini melakukan atau menggunakan metode-metode khusus yang digunakan untuk mendapatkan data yang lebih akurat guna memastikan keberadaan hidrokarbon dan kemungkinan untuk dapat dieksploitasi. Dengan kata lain, kajian geofisika ini adalah kajian dengan menggunakan suatu metode khusus agar data yang didapatkan setelah kajian geologi dapat lebih akurat, dapat lebih terpercaya, sehingga suatu perusahaan ini bisa dengan yakin untuk mengeksploitasi suatu daerah karena daerah tersebut sudah dinyatakan benar-benar 100% mengandung minyak. Data-data yang dihasilkan dari kajian dari pengukuran merupakan cerminan kondisi dari batuan di dalam bumi. Artinya kajian geofisika ini adalah setelah melakukan kajian geologi, kajian geofisika ini mengkaji tentang batuan dan sifat-sifatnya yang berada dalam bumi. Ini tuh sangat penting karena untuk mengetahui apakah batuan tersebut memiliki sifat-sifat sebagai batuan sumber, reservoir, dan batuan perangkap, atau hanya batuan yang tidak penting dalam artian hidrokarbon. Metode-metode ini menggunakan prinsip-prinsip fisika yang digunakan sebagai aplikasi dalam engineering. Jadi di kajian geofisika ini nantinya akan memberitahu kita apakah di dalam bumi tersebut mengandung batuan sumber yang merupakan batuan tempat terjadinya minyak, reservoir tempat minyak terakumulasi. Yang ketiga, batuan perangkap yang merupakan tadi yang sudah dijelaskan, yang merupakan penjaga agar minyak tidak kemana-mana. Selanjutnya. Oke, metode yang digunakan dalam aplikasi engineering itu apa aja sih? Yang pertama, eksplorasi minyak. Ini merupakan eksplorasi yang dilakukan sebelum perusahaan minyak itu melakukan pengeboran. Kajian ini merupakan meliputi daerah yang sangat luas, dari mana hasil kajiannya akan didapat gambaran lapisan batuan di dalam bumi. Jadi eksplorasi ini nantinya akan melaporkan bagaimana batuan-batuan dalam bumi dan kira-kira berada di titik mana minyak itu berada. Selanjutnya, data resistivity. Prinsip dasarnya itu apa?
bahwa batuan yang berpori nantinya akan dimasukkan atau diisi oleh fluida atau cairan, di mana cairan ini tuh biasanya berupa air, minyak atau gas. Bagaimana membedakan kandungan fluida di dalam batuan salah satunya dengan menggunakan sifat resistan pada fluida itu sendiri. Fluida air memiliki nilai resistan yang rendah dibandingkan minyak. Demikian pula resistan minyak lebih rendah daripada gas. Dari data yang didapat, kita bisa membedakan resistan rendah dan resistan tinggi. Bukan jenis fluida, karena nilai resistan fluida berbeda dari setiap daerah. Jadi, data resistivity ini akan memberitahu kita tentang resistan suatu cairan, bukan karena jenis fluidanya, tapi karena cairan di setiap daerah itu berbeda. Jadi bisa saja cairan di Arab resistannya lebih rendah atau lebih tinggi dibandingkan cairan di Jakarta, seperti itu. Selanjutnya, data porositas. Porositas ini merupakan pori tempat minyak masuk dalam batuan. Sedangkan yang terakhir, data berat jenis. Data ini diambil dengan menggunakan alat logging dengan bantuan radioaktif yang memancarkan sinar gamma. Pantulan dari sinar ini akan menggambarkan berat jenis batuan itu sendiri. Berat jenis ini maksudnya massa jenis sama saja. Dapat kita bandingkan bila pori batuan berisi air dengan batuan berisi hidrokarbon akan mempunyai berat jenis atau massa jenis yang berbeda. Selanjutnya, eksploitasi minyak dan gas bumi. Hal ini sangat perlu memperhatikan optimasi dan bidang eksplorasi, eksploitasi, proses teknologi, gas dan aplikasi, daya dan cadangan minyak dan gas bumi, pengembangan unconventional gas, peningkatan cadangan dan produksi platform minyak. Anjungan lepas pantai adalah struktur atau bangunan yang berada di lepas pantai untuk mendukung proses eksplorasi dan eksploitasi. Selanjutnya, Pertamina EP sekarang sedang gencar sekali melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di Indonesia demi mempertahankan produksi minyak dan gas bumi Indonesia supaya tetap bertumbuh. Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan minyak dan gas bumi dari suatu wilayah. Sedangkan eksplorasi intinya adalah untuk mencari suatu wilayah yang mengandung minyak bumi. Selanjutnya presentasi ini akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Brian Anasa. Ya. Minyak dan gas merupakan energi yang tidak terbarukan untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi dalam rangka pengolahan minyak dan gas bumi. Jadi kita semua pasti tahu kan kalau minyak itu kan kalau udah kita ambil nggak bisa muncul lagi gitu kan dengan sendirinya. Itu makanya disebut nggak bisa terbarukan. Lalu dampak positif dan negatif eksplorasi minyak bumi terhadap lingkungan. Eksploitasi sumber daya akan secara berlebih-lebihan dapat menyebabkan bencana alam. Bencana-bencana alam seperti banjir, kabut asap, tanah longsor seperti yang digambar. Nah, kenapa bisa terjadi sih kalau longsor itu? Kalau longsor terjadi karena penggundulan hutan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, oleh karena penggundulan hutan itu biasanya tanah itu akan mudah larut sehingga saat hujan datang tanah-tanah itu akan berjatuhan karena licin. Kemudian tanah-tanah longsor ini juga bisa terjadi banjir. Tapi banjir juga tidak terjadi karena tanah longsor saja. Namun seperti banjir-banjir di Jakarta itu disebabkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab juga membuang sampah sembarangan. Akibatnya menutup aliran air sehingga terjadilah banjir. Kemudian juga ada lumpur panas yang nanti akan saya jelaskan lagi. Nah, biasanya setelah musim hujan selesai akan datang musim kemarau.
pada musim kemarau ini biasanya pasti kan kering. Nah, karena kering ini bisa terjadi kabut asap di musim kemarau. Hampir setiap musim kemarau kita kan lihat tuh ada kabut asap, ada kabut asap. Nah, itu diakibatkan juga oleh pembakaran oleh pihak-pihak yang nggak bertanggung jawab itu. Karena demi keuntungan pribadi yang secuil itu mau buat lahan baru sehingga hutannya dibakar. Pemanasan global. Nah, masalah yang tidak habis-habisnya nih di dunia ini adalah pemanasan global. Pemanasan global ini kan terjadi oleh karena pabrik-pabrik yang mengeluarkan polusi CO2 di udara, sehingga menyebabkan ozon kita tuh jadi tipis, sehingga matahari tidak langsung terpapar ke bumi tanpa ada menghalangi lapisan ozon, sehingga akibatnya terjadi perubahan iklim dan kenaikan air laut yang menyebabkan abrasi pantai. Selanjutnya, banyak sekali eksploitasi sumber daya alam yang membawa dampak terhadap kehidupan. Segala kegiatan penambangan yang bertanggung jawab diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat, tetapi juga harus menjaga kelestarian lingkungan. Jadi oleh karena itu kegiatan eksploitasi dan eksplorasi itu gak boleh sembarangan, harus berdasarkan kelestarian lingkungan. Kita nggak boleh rusakin lingkungan. Nah, ini tentang lumpur panas. Lumpur panas ini yang digambar ini lumpur lapindo. Lumpur lapindo ini terjadi karena pemboran yang tidak mengeluarkan cukup modal, sehingga pemboran itu dilakukan dengan kurang baik, menyebabkan kebocoran pipa sehingga lumpur panas dapat naik ke permukaan bumi. Dampak buruk dari eksplorasi sumber daya alam tersebut dapat berupa kemiskinan, kehancuran lingkungan, dan juga oleh karena itu harga bahan bakar minyak juga dapat mengalami kenaikan yang luar biasa. Kemudian selain daripada itu juga terjadi pada lingkungan laut. Dalam lingkungan laut itu karena kita eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi dapat mengakibatkan kerusakan pada lingkungan laut. Suhu muka bumi semakin panas. Secara alami permukaan bumi diselimuti oleh selubung tipis dan dampak terhadap lingkungan yang diukur dari berapa banyak minyak bumi, fraksi minyak bumi, mutu bensin, dampak pembakaran bahan bakar terhadap lingkungan. Jadi, eksplorasi minyak bumi jika terdapat di dekat lingkungan sekolah, dampak lingkungan yang terutama terjadi itu pada ekosistem di sekitarnya. Contohnya misalkan pada eksplorasi hutan di hulu yang dapat menghilangkan fungsi hutan di daerah hulu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bang Paul. Oke, pembangunan dan penataan sarana fisik yang tidak teratur dan penggunaan lahan yang tidak seimbang di kota-kota besar seperti Jakarta merupakan salah satu sebab ibu kota negara ini tidak pernah absen dari bencana banjir. Contohnya, tidak diperhatikannya aspek drainase, banyaknya bangunan di daerah antaran sungai, berubahnya fungsi lahan dan lain-lain, dan penebangan liar. Banyak sekali eksploitasi sumber daya alam yang membawa dampak terhadap kehidupan. Segala kegiatan dan pembangunan yang berlangsung diharapkan tidak hanya mampu
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tapi juga harus mampu menjaga kelestarian sumber daya alam, sehingga alam tidak akan kehilangan fungsinya sebagai pengendali keseimbangan kehidupan. Oleh karena itu, setiap pembangunan yang dilakukan harus berwawasan lingkungan, menganalisis mengenai dampak lingkungan yang akan terjadi. Oke, sekian, terima kasih.